Di luar. Oh, Di luar. Di luar. Melihat di luar. Dan apakah Anda melihat ada seseorang yang melihat kejadian itu, warga di situ? Ada Saya melihat sampai diam set. berapa orang dia melihat? Melihat tapi diam saja. Saja ya? Melihat tapi melihat mungkin warga. Nah, kita nanti gambarkan aja ya. Dan apakah orang itu yang melakukan itu beraktivitas apa setelah itu? Menghilangkan. Maksudnya ada orang aktivitas setelah kejadian itu di rumah Amalia? Oh, dia kayak membersihkan gitu. Hah? Kayak bersihkan. Apa itu? Anda melihat ada orang yang sibuk di area rumah tersebut? Iya? Berapa orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, saya kembali lagi. Barusan bisa teman-teman saksikan ya, cuplikan dari video saya yang diupload itu kalau tidak salah 1 bulan yang lalu ya, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Saya mencoba untuk mediumisasi dalam tanda kutip, rekonstruksi secara goib gitu ya. Saya coba berkomunikasi dengan ras jin yang berada di sekitar areal rumahnya dari almarhumah Ibu Tuti. Jadi di dalam prosesi tersebut, si jin itu mengatakan bahwa dia melihat ada orang, ya, ada manusia yang melihat sosok gitu ya, atau melihat si terduga tersangka di areal sekitar rumah almarhumah. Dan sekarang mulai terkuak. Mungkin teman-teman sudah menonton di beberapa kanal berita gitu ya, bahwa ada saksi seorang supir angkot yang kedapatan gitu ya, melihat orang yang mengendarai mobil Alphard gitu ya. Si orang ini melihat pelaku pada pukul 6, sekitar 6 lewat gitu ya, 6.15 sampai 6.30. Supir angkot ini sempat kaget karena orang yang mengendarai Alphard tersebut terlihat kebingungan dan tiba-tiba mundur ke arah jalan. Yang kita tahu, kondisi rumah dari almarhumah itu agak sedikit nanjak untuk ke garasinya ya, agak naik begini. Itu mungkin yang dilihat oleh jin, orang yang mengetahui si terduga pelaku di situ. Ya, jadi komunikasi saya secara mediumisasi dengan ras jin, salah satu ras jin tersebut, sudah menginformasikan terlebih dahulu sebelum berita ada saksi yang melihat orang mengendarai mobil Alphard atau coba untuk memarkirkan mobil Alphard. Kemudian tadi kan hanya sepenggal video saya ya, sequel dari video saya upload. Dalam komunikasi tersebut, saya juga si jin tersebut mengutarakan bahwa dia melihat ada kesibukan di situ.
ada kesibukan di situ. Dan yang dilihat, karena si ras jin ini tinggal di areal, ya, areal bukan di dalam rumah ya, tapi di areal rumah almarhumah. Jadi dia hanya melihat satu orang. Mungkin satu orang ini juga yang dilihat oleh saksi. Karena si jin itu juga mengatakan bahwa ada, saya tanya, kebetulan jin itu saat mediumisasi ditanya oleh Teh Nungki. Teh Nungki menanyakan, apakah ada orang yang Anda lihat yang melihat pelaku? Apakah ada orang yang melihat pelaku? Dan si jin itu mengatakan bahwa ada yang melihat tapi diam saja. Maksudnya dalam tanda kutip, bukan berarti diam saja. Maksudnya gini, bisa diartikan bahwa orang tersebut hanya melihat saja, melihat ada si pelaku. Jadi video saya yang saya upload 1 bulan sebelum diungkapnya ada saksi seorang supir angkot, saya sudah melakukan komunikasi sebelumnya. Tapi sekali lagi teman-teman, apapun alasannya, kita jangan pernah melakukan kegiatan yang konteksnya itu berhubungan dengan jin. Jikalau itu tidak darurat, jikalau itu masih ada cara lain, lebih baik jangan. Dan pesan saya bagi teman-teman yang masih melakukan halusinasi kaitannya dengan dunia jin, hati-hati, karena jin melihat kita. Bisa jadi dengan halusinasi Anda, jin bisa memanfaatkan kelemahan Anda. Untuk itu tidak ada kompromi apapun untuk kita mempunyai kedekatan dengan jin. Sekali lagi, yang saya lakukan bukan untuk mencontohkan, tapi memang dalam keadaan darurat. Untuk itu teman-teman, silakan Anda atau teman-teman lihat kembali prosesi mediumisasi tersebut yang kebenarannya ternyata, ya, kebenarannya terbukti bahwa memang ada saksi yang melihat ada orang mengendarai mobil Alphard, sama persis seperti yang dikatakan oleh jin yang saya ajak komunikasi sekitar 1 bulan sebelum terungkapnya ada saksi yang melihat. Mungkin itu saja, hanya sekedar mereview, mengingat kembali. Kemudian bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan kaitan dengan prosesi saya dalam menangani atau mengawal kasus Subang, silakan berkomentar di kolom komentar, atau juga bisa langsung di DM Instagram saya di @kisodobono. Itu saja teman-teman. Tetap fokus. Kita tunggu hasil dari pihak yang berwenang. Semoga tidak ada kambing hitam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.